Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So this is our third meeting for instructional design class, and today we are going to talk about curriculum 2013, ya, or curriculum 2013, kurikulum 2013 lah ya, gampangannya. Okay, let's continue. Yeah, we are going to talk about the definitions of curriculum first, and then what is curriculum 2013, what components are there in this curriculum, and then the core and also the basic competencies in curriculum for junior high school, senior high school, and also vocational high school. We go to the definition first. So defining curriculum, I take the definition from our education law, number 20, 2003 here. Jadi apa ya? Undang-undang ya, Sisdiknas gitu ya, Sistem Pendidikan Nasional. So curriculum means a set of plan and regulations about the aims, content, and material of lessons, and the method employed as the guidelines for the implementations of learning activities to achieve given education objectives. Jadi curriculum bisa diartikan sebagai plans, rencana gitu ya, regulations, aturan tentang tujuan, kemudian yang berisi materi gitu ya, konten dan materi, pelajaran, materi dari mata pelajaran, dan tidak lupa juga ada metode pembelajaran di sana yang digunakan sebagai guidelines untuk mengimplementasikan aktivitas pembelajaran, ya tentu untuk mencapai objectives gitu ya. Oke, next. Ya, intinya kurikulum adalah kayak aturan kayak gitu ya, yang sudah ada, yang harus dituruti gitu. Oke, kemudian ini sekilas saja. Jadi, what is it? The development, English curriculum development in Indonesia. So not only English but also for other subjects as well. So the development of curriculum in Indonesia, we start from 1968 here, the curriculum, and the curriculum here is still using audiolingual method there, you learn about the SOL method last semester, right? So the method used here is, audiolingual, and then the 1975 curriculum, 1984 curriculum, these two curriculums, they are centralized. Centralized means everything, every regulations, every decisions is is decided by the government, the central government ya. Jadi centralized, terpusat kayak gitu di pemerintah. And then the 1994 curriculum, we if I don't know, ini teman-teman sudah lahir belum ya, tahun 94 ya. Dulu waktu saya SD ini masih pakai kurikulum ini soalnya. Ini dulu dikenal dengan nama CBSA, cara belajar siswa aktif gitu ya. Ini sudah mulai sudah mulai agak longgar lah kayak gitu. Jadi sudah mulai student center di sini. Kemudian kurikulum 2004. Nah, ini waktu saya SMP ini ya. 2004 diperlakukan. Ini kalau dulu kita menyebutnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, jadi competence based curriculum gitu. And then the 2006 curriculum 2006 ya, kurikulum 2006 ini kita menyebutnya KTSP ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau in English we call it as school based curriculum. Dan kurikulum yang sekarang lah yang sedang berlaku ya, kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013 masih juga school based gitu ya. Jadi 2006, mulai 2006, kemudian yang sekarang semua
materi, kemudian metode itu disesuaikan dengan sekolah, kondisi sekolah masing-masing seperti itu. Jadi pusat hanya memberikan aturan secara umum, secara general, kemudian diimplementasikan, dipraktekkan di sekolah masing-masing itu bisa berbeda-beda seperti itu. Makanya waktu ada pergantian kurikulum 2013 itu transisi ya, waktu masa transisi itu masih ada sekolah yang pakai 2006, masih ada yang pakai 2013 kayak gitu ya. Masih ada yang pakai KTSP, masih ada yang sudah pakai di 2013, K13 ya kita menyebutnya. Next. Yes. Oke, kemudian ini adalah the framework, jadi ini adalah gambaran secara umum kurikulum 2013 gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kurikulum 2013 itu diturunkan dari ini dulu, diturunkan dari yang paling besar, the goal of national education. Di mana Miss Goal of National Education di pembukaan UUD 45 itu ya. Jadi tujuan pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, kayak gitu ya, dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian di kurikulum 2013 diatur oleh Permendikbud ya, yang terbaru tahun 2016 waktu itu, ditentukanlah SKL, jadi standar kompetensi lulusan. Nah, dari SKL ini dokumennya masih sangat masih sangat luas, masih sangat abstrak kayak gitu ya, belum detail. Kemudian diturunkanlah menjadi ini core competencies dan basic competencies. Kita menyebutnya dengan KI atau KD ya. So core competencies is KI, kemudian basic competencies is KD. Nah, ini sudah mulai sudah mulai detail, tapi masih terlalu general juga kayak gitu, belum praktikal, masih umum juga. Nah, jadi dokumen kurikulum itu yang dari pemerintah yang disediakan adalah segini sampai kompetensi dasar. Terus kemudian kenapa kemudian guru masih perlu menerjemahkan itu dan membuat RPP? Nah, ini yang akan kita bikin nanti gitu ya. Ini adalah kita sebagai guru menerjemahkan KI dan KD menjadi tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi nanti. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran dan indikator inilah yang akan kita pakai sebagai acuan untuk mengajar di kelas. Jadi ini sudah sangat detail. Siswa bisa ngapain, itu ada di sini semuanya gitu ya. Nah, sementara kalau yang dokumen kurikulum cuma di KIKD saja. Oke, kita next sekarang. Nah, kita ke KI dulu sebelum masuk ke KD. Jadi KI dulu kompetensi inti gitu ya. Kompetensi inti. Kalau dulu di 2006 disebutnya SKKD. SK itu standar kompetensi. Nah, kalau sekarang di kurikulum 2013 disebutnya KI atau core competencies gitu ya. Di kurikulum 2013 ada 4 KI, jadi teman-teman nanti perlu kenalan dulu. Ada 4 KI di sini. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ketika membuat RPP tentu saja harus berdasarkan 4 KI ini gitu ya. KI 1 dulu. Religiosity, so it's about building the value of religiosity. Contohnya apa sih karakter yang religiosity? Piety misalnya, piety adalah takwa, taat kepada agama yang dianutnya gitu ya. Kemudian love God and His creations, ini juga termasuk religiosity. Nanti terjemahannya gimana? Dari mana kita bisa tahu kemudian siswa kita religious seperti itu? Nah, nanti bisa saja mendesainnya ketika membuat RPP adalah memulai pelajaran dengan berdoa misalnya, itu dicantumkan misalnya. Nah, so that is one of the activity to build the religiosity from our students gitu. Kemudian yang kedua adalah sosial. So yang kedua adalah sikap sosial. Nah, ini kaitannya dengan attitude gitu ya, attitude yang kita tanamkan kepada siswa kita. Kita menanamkan sikap karakter kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, bekerja sama, toleransi, cinta perdamaian gitu ya, cinta damai, ya kerjasama juga ini. Kemudian percaya diri, kebaikan kayak gitu ya, menghormati orang lain, bekerja keras. Nah, kemudian yang berikutnya KI 3 dan KI 4. Nah, ini yang biasanya kita pakai untuk mengajar ya. Kalau sudah masuk ke materi, dua ini, knowledge sama skills.
Nah, of course ya, the higher the level, the more complex the competencies. Jadi kalau semakin tinggi levelnya, kelasnya, kelas SMP sama SMA, jelas KI untuk pengetahuan dan keterampilan juga akan semakin kompleks seperti itu ya. Oke, di sini dulu, kemudian next kita ke yang berikutnya. Nah, ini langsung saja ya. Jadi kemarin kan saya minta teman-teman sebetulnya untuk membandingkan kurikulum, sorry, kompetensi dasar kayak gitu, kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kurikulum 2013 yang kondisi normal sama yang emergency karena COVID kayak gitu ya. Jadi kurikulum COVID kita menyebutnya. Nah, bedanya apa sih sebetulnya? Basic competencies-nya atau KD-nya antara kurikulum 2013 yang normal dan yang kurikulum COVID itu sama saja, cuma untuk yang kurikulum COVID ini ada beberapa KD yang di removed. So there are several removed basic competencies ya. Jadi ada beberapa KD yang dihapuskan dari kurikulum 2013. Misalnya seperti ini ya, saya sudah analisis gitu ya. Jadi kelas 7, 8, 9 misalnya di sini rata-rata grammar kalau kita bisa lihat secara umum ya. Jadi rata-rata grammar yang dihilangkan dari kurikulum aslinya gitu ya. Jadi untuk kurikulum 2013 yang khusus emergency, yang daring, khusus COVID-19 ini lebih simple kayak gitu. Jadi lebih singkat jumlah KD-nya kayak gitu ya. Ada pengurangan di sini cukup banyak, kelas 7 dan kelas 8 ini paling banyak ya. Jadi ada beberapa expressions, asking for giving opinion, asking for and giving permissions, kemudian the use of can and will, there is, there are, simple present, dan seterusnya. Jadi ada beberapa juga yang dihilangkan seperti announcement, kemudian advertisement di kelas 9 dan seterusnya. Jadi yang dipertahankan itu teks-teks besar seperti misalkan recount, narrative, itu masih ada gitu ya. Oke, itu untuk SMP. So this one is for junior high school. Several, what is it? Basic competencies that are removed from the normal curriculum gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kurikulum 2013 yang bagian COVID ya, kita masuk ke dulu yang kurikulum 2013 untuk SMA yang normal. Nah, nanti teman-teman ketika mendesain RPP itu akan menemukan mata pelajarannya adalah bahasa Inggris wajib atau bahasa Inggris LM atau bahasa Inggris peminatan gitu ya. Atau bahkan bahasa dan sastra Inggris kayak gitu. Sorry, ini harusnya bahasa dan sastra Inggris masuk ke yang ketiga di sini ya. Oke, jadi bedanya apa sih, Miss? So, bahasa Inggris wajib. Jadi nanti ketika teman-teman mengajar SMA, ada dua jenis bahasa Inggris. Ada dua jenis kurikulum, ada dua jenis KIKD yang digunakan untuk mengajar bahasa Inggris di SMA. Yang pertama adalah bahasa Inggris wajib. Itu untuk semua kelas, semua jurusan ya. Kalau di SMA kan ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa, atau mungkin kalau yang madrasah ada agama gitu ya. Nah, bahasa Inggris wajib ini diajarkan di semua jurusan kayak gitu. Kemudian ada bahasa Inggris LM atau lintas minat. Lintas minat ini untuk bahasa Inggris yang diajarkan untuk anak IPA, IPS atau agama kayak gitu, yang di luar jurusan bahasa. Kemudian kalau bahasa Inggris peminatan ini khusus untuk yang anak bahasa seperti itu. Tapi sebetulnya kurikulum untuk bahasa Inggris lintas minat dan peminatan ini sama, cuma istilahnya saja yang berbeda di tiap-tiap sekolah gitu ya. Ada yang mengartikan berbeda, ada yang mengartikan sama. Bedanya apa, Miss, yang bahasa Inggris wajib sama bahasa Inggris peminatan atau lintas minat? Kalau yang bahasa Inggris wajib ini lebih sederhana. Kalau yang lintas minat atau yang peminatan ini lebih kompleks ya. Jadi terutama untuk yang bahasa Inggris peminatan yang bahasa dan sastra Inggris ya, beberapa ada unsur sastra di sana. Kalau teman-teman lihat nanti di kurikulumnya, di KIKD-nya itu ada poem kayak gitu ya, jadi mengajarkan puisi dan sebagainya. Oke, next.
Ya, ini adalah removed KD yang dihilangkan dari kurikulum 2013 khusus dalam kondisi emergensi saat COVID-19 seperti ini. Jadi untuk SMA yang wajib ada beberapa yang dihilangkan ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang rata-rata terkait dengan grammar kayak gitu ya. Nggak tahu nih kenapa malah grammar yang dihilangkan. Ya, jadi untuk bahasa Inggris wajib. Kemudian untuk bahasa Inggris yang peminatan atau lintas minat ini lumayan banyak yang dihapuskan dari kurikulum 2013 ya. Jadi di kurikulum COVID ini ada cukup banyak yang dihapus. Ya, ini kalau kita lihat lebih kompleks ya. Jadi bahasa Inggris yang peminatan itu kalau teman guru saya apa menyampaikan adalah materinya lebih sulit kayak gitu, lebih kompleks. Jadi di sini ada apa proverb dan riddle, kemudian ada sebetulnya ya, kemudian ada conditional type 1, type 2, type 3 kayak gitu kan. Ini yang tidak ada di bahasa Inggris wajib. Nah, tapi ini sayangnya dihapuskan ya, khusus untuk kondisi emergensi saat ini, saat COVID-19 ini. Oke, yang terakhir adalah untuk SMK, so Vocational High School. Jadi kurikulum SMK berbeda ya teman-teman daripada kurikulum SMA gitu ya. SMK karena mereka dipersiapkan untuk bekerja, biasanya sudah mulai menjurus ke rutinitas pekerjaan mereka kayak gitu. Nah, KD apa sih yang dihapuskan dari kurikulum 2013 di SMK ini selama COVID? Ini ya, jadi yang dihapuskan adalah beberapa teks ini. Ya kalau kita lihat nggak ada grammarnya ya, jadi untuk yang apa namanya, grammarnya tidak sebanyak yang di SMA gitu ya. Jadi apa namanya, yaitu tadi lebih ke praktikal, gimana menggunakan apa bahasa Inggris misalnya untuk membuat teks lamaran pekerjaan dan seterusnya itu ada di sini di SMK seperti itu karena mereka diorientasikan untuk bekerja. Atau kalau teman-teman pernah dengar ini ESP, nah English for Specific Purposes gitu ya. Nah, anak-anak SMK ini mereka belajar bahasa Inggrisnya adalah ESP. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti silakan kita diskusi di grup ya setelah mendengar penjelasan dari teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.